Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 3 Desember 2020, bersama saya, Romo Yusuf Widiarko. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan sahabat Mendoan yang terkasih, Shalom dan berkah dalam. Sabda Tuhan adalah santapan rohani bagi jiwa kita. Maka mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Ia seorang pewarta Injil dan pelindung misi. Ia meninggalkan tanah kelahirannya di Spanyol untuk melanglang buana mewartakan kabar sukacita. Karena pewartaannya, banyak orang mengenal Kristus dan menyediakan diri untuk dibaptis. Mewartakan Injil bukan hanya soal sejauh mana kita melanglang buana, tapi juga soal bagaimana Kristus bisa tampak dalam hidup kita. Seorang pewarta Injil selalu membawa Kristus dalam hidupnya. Pewarta Injil hidup berdasar nilai-nilai hidup Kristus. Orang lalu akan melihat Kristus hidup di dalam dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengutus kita untuk mewartakan Injil. Artinya, hidup kita ini harus menjadi sarana kehadirannya. Maka, mari kita hidup berdasar pada teladan dan kehendak Yesus. Melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kita, mari kita perkenalkan dan wartakan Yesus yang baik, yang dekat, yang berbelas kasih, dan peduli pada manusia. Marilah berdoa. Yesus yang baik, Engkau mengutus kami untuk mewartakan Injil-Mu kepada segala makhluk. Engkau ingin semua orang mengenal dan mengikutimu agar selamat. Berikanlah kami kekuatan, agar dalam kerapuhan kami mampu hidup seturut teladan dan ajaran-Mu. Semoga kami dapat selalu menghadirkan kebaikan dan belas kasih-Mu kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan aktivitas kita hari ini dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan salam mendoan.